Vidya Liano atas pelanggaran hak cipta berupa menggunakan karya cipta dalam pertunjukan ciptaan secara komersil tanpa izin, ya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 1F ayat pasal 2, 9 ayat 2 dan juga 113, ya, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Itu sudah sampai kemarin dalam taraf verifikasi kuasanya tergugat itu sudah clear, ya, udah clear ya, dan kemudian akan dilanjutkan dengan jawaban. Nah, jadi kita tunggu jawaban dari pihak tergugat atas gugatan yang kami layangkan kepada Vidya Liano. Bang, kalau bisa dibilang kan abang menggugat dengan ada nominal ya bang, 24 sekian miliar gitu. Kalau itu udah ada perhitungannya atau seperti apa sih bang hitung-hitungannya? Iya, jadi memang ini terus yang jadi bahan dari semua orang. Ya, angka. Ya, kenapa mereka kok fokus ke angka? Ya karena mereka nggak paham. Berulang-ulang dipahamkan pun kalau memang pikirannya nggak sampai ya susah. Itu yang saya katakan bahwa janganlah kita mengomentari sesuatu kalau kita tidak memiliki sertifikasi kompetensi untuk mengomentari suatu persoalan hukum, ya. Orang hukum sendiri aja belum tentu dia bisa memahaminya gitu ya, dan belum tentu pendapatnya bisa sama. Nah, jadi saya mau sampaikan ya, di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ya, di Undang-Undang Hak Cipta yang di tahun 2002 dan kemudian diperbaharui di 2014 yang nomor 28 itu, memang ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin menggunakan satu karya cipta itu wajib, ada kata wajib ya, untuk mendapatkan izin dari penciptanya. Ya. Lalu apa konsekuensi secara hukum? Kan itu pertanyaannya. Jika orang yang menggunakan ciptaan itu dalam pertunjukan ciptaan, ya, live konser misalnya atau apapun secara komersil tidak ada izin dari penciptanya. Di ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, kalau yang di tahun 2002 itu ada kurungan badan, penjara, dan juga ada denda. Dendanya itu pada tahun 2002 itu 1 miliar. Kalau undang-undang yang baru yang di 2014, dendanya itu adalah 500 juta. Karena pelanggaran ini sudah terjadi, patut diduga sudah terjadi sejak tahun 2008, maka tentu di 2008 sampai sebelum 2014 kita tunduk kepada undang-undang tahun 2002 yang denda pelanggarannya 1 miliar untuk satu kali pelanggaran, untuk setiap pelanggaran. Nah, setelah 2014, setelah lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru nomor 28, dendanya menjadi 500 juta untuk setiap pelanggaran. Karena kami mengajukan gugatan itu ada 31 kali pelanggaran, yang era dan waktu pelanggaran itu berada di rentang berlakunya Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 dan berlakunya Undang-Undang tahun 2014, maka akumulasi dari denda ya dikaitkan dengan jumlah pelanggaran, maka dapatlah angkanya lebih kurang sekitar 24,5. Dan ini denda atas pelanggaran, bukan royalti. Nah, jadi banyak orang bersuara royaltinya kok besar sekali. Royaltinya kok besar sekali. Ini bukan royalti. Sekali lagi, ini bukan royalti, ini denda atas pelanggaran karena tidak menggunakan izin. Ya, ada orang bilang, kok nggak perlu izin, buat apa ada undang-undang itu? Yang pasal 9-nya belum dicabut dan masih berlaku hingga saat ini di bawah judul bab hak ekonomi pencipta. Ya, hanya itu aturan yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta. Jadi kan kita mau menggunakan pasal yang mana? Kalau nggak menggunakan pasal 9 itu, yang memang membawahi bab tentang hak ekonomi pencipta. Jadi jangan dikatakan bahwa nggak ada dasarnya gitu loh. Ya, kita bukan orang yang nggak punya dasar ketika bertindak, dan ini sudah kita lakukan ketika kita mengajukan gugatan Ari Bias melawan Agnes Monica. Agnes Mo, ya sama, peristiwa hukumnya sama, menggunakan karya cipta dalam pertunjukan komersil tanpa ada izin. Nah, sama dia. Dan kemudian Pengadilan Niaga sudah menyatakan mengabulkan gugatan kita dan menghukum Agnes Mo untuk membayar 1,5 miliar karena dianggap ada 3 kali pelanggaran, masing-masing 500 juta, jadi 1,5 miliar. Karena rentang pelanggaran itu di tahun 2014 ketika Undang-Undang 28 2014 berlaku. Nah, sama saja dengan seperti ini.
Ini ada 31 pelanggaran. 3 pelanggaran ini 1,5 miliar kan gitu ya. Ini 31 pelanggaran dan berlaku di dalam era 2 undang-undang yang dendanya berbeda. Lalu apa yang nggak masuk akal itu gitu loh. Jadi janganlah kita terlalu berlebih-lebihan. Ya boleh kita mendukung, mensupport, tapi jangan mendukung dan mensupport membabi buta yang akhirnya kita menyuarakan suara-suara yang justru kelihatannya kita tidak paham apa yang kita suarakan gitu. Nah, apakah itu akan dikabulkan? Ya kita tidak tahu juga. Kita lihatlah bagaimana pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara ini. Nah, apapun yang dia putuskan, ya masing-masing pihak harus menghormatinya kan begitu. Tapi kan tidak salah dong ketika ada orang yang ingin memperjuangkan haknya secara hukum. Landasannya ada. Kok enak sekali kita bilang itu tanpa dasar. Janganlah seperti itu, ya. Gak mungkin ada orang yang mengajukan upaya hukum tanpa dasar hukum. Bang, tapi kan di sisi lain mungkin ada hubungan baik juga antara Vidi dengan ayah dari Vidi dengan Bang Kinannya sendiri. Itu mungkin seperti apa? Sekarang gini, kan ada hubungan baik. Kok digugat? Kita balik aja pertanyaannya. Kalau ada hubungan baik, kenapa sih nggak minta izin dari awal untuk mengeksploitasi lagu Nuansa Bening itu dalam tahapan-tahapan berikutnya? Kenapa nggak sih ketika sudah mulai mencuat nggak didatangi aja pihak keluarga Kenan Nasution dan Budi Pekerti untuk berdamai? Kenapa kok mesti kita dipertanyakan? Hubungan baik kok digugat? Balik aja, hubungan baik kok sampai mau ada gugatan, kok nggak pernah ada pembicaraan yang bisa diterima kedua belah pihak gitu loh. Jadi jangan kitanya yang memiliki aset berupa lagu itu yang dipertanyakan. Pertanyakanlah kepada orang yang menggunakan aset, kok nggak pernah datang sampai 16 tahun dan sekarang juga kok nggak pernah mencoba duduk bersama untuk mencapai kesepemahaman. Ya, jadi logika berpikirnya harus benar nih teman-teman. Jangan gara-gara kita ngefans kepada seseorang terus kemudian kita nggak rasional. Berarti benar-benar nggak ada komunikasi ya, Bang? Menurut kalian ketika ada komunikasi, apakah akan ada kondisi yang seperti ini? Jadi jangan pertanyakan, berarti nggak ada komunikasi? Ya pasti udah nggak ada sesuatu pembicaraan yang mencapai kesepakatan lah, makanya sampai ada gugatan. Perihal yang didatangi dengan membawa uang yang 50 juta itu, Bang, apa itu salah satu upaya, Bang? Tidak upaya, ya tidak upaya. Ini kan karena ada pemicunya. Ada pemicunya itu karena ada perusahaan karena mau buat iklan, dan dalam iklan itu tentu Vidi dengan lagu Nuansa Bening. Karena kan Vidi identik dengan Nuansa Bening. Sekarang coba saya tanya nih kepada semua masyarakat Indonesia yang melihat tayangan ini. Kalau kita bicara masalah Vidi, lagu apa sih ada dalam kepala kita? Nuansa Bening. Nuansa Bening. Nah, terus kita mau abai dengan penciptanya. Nah, jadi oleh karena itu ketika ini mau dijadikan iklan, advertisingnya mengatakan harus ada izin daripada penciptanya, kan begitu. Inilah yang membawa langkah manajemen, sekali lagi manajemen. Padahal harusnya kalau menganggap ini adalah hubungan baik dua keluarga, nggak perlu manajemen diutus. Ya, datang aja orang tuanya Vidi atau datang aja Vidi Om gitu, kan ini kekeluargaan. Kenapa kok seperti kelihatannya jadi formal sekali sampai manajemen yang diutus. Datang menawarkan uang 50 juta sebagai rasa terima kasih karena telah menggunakan lagu itu. Bukan royalti juga, bukan apa-apa juga, tapi rasa terima kasih karena sudah menggunakan lagu itu selama ini. Nah, Kenan bilang tunggu dulu, saya nggak tahu, nggak penting yang ini. Yang saya mau tahu adalah bagaimana penggunaan kalian sepanjang ini atas lagu itu, kok nggak ada laporannya. Ini juga membuktikan kalau orang-orang di luar sana mengatakan lagi butuh duit ya, ini ya ditolak tuh 50 juta. Yang ngomong-ngomong butuh duit ya, itu memang orang kaya yang menganggap uang 50 juta uang kecil. Ini uang besar, tapi ditolak oleh Kenan Nasution karena dia menganggap bahwa bukan itu esensinya. Nah, oleh karena itulah maka kemudian ada report, karena memang yang diminta oleh Kenan itu adalah report, ada 308 penggunaan dikurangkan begitu. Nah, udah ada sih upaya untuk mencoba berdamai atau bagaimana mencari kata sepakat yang setelah sekian lama ngatur waktunya susah, ketemu, datang Kenan ke tempatnya Vidi belum hadir sesuai dengan janji waktu yang ditentukan, kan gitulah kalau menurut Daryl ya. 1 jam kemudian baru hadir, ya basa-basi tapi nggak mengerucut kepada permasalahan ada kan. Ini kan
Jadi kabur dia semuanya. Masalahnya mau apa sih gitu dirinya? Kayak silaturahmi biasa saja gitu loh. Nah, jadi ditunggu-tunggu juga nggak ada update yang lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi diam-diam begitu saja. Inilah yang membuat akhirnya Kenan wajar dong. Dia ingin haknya itu diperjuangkan secara hukum. Apalagi pada waktu itu bersamaan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan gugatan Ari Bias atas Agnes Monica karena menggunakan lagu ciptaan tanpa izin pencipta secara komersil. Ini yang terjadi. Tapi setelah menunjuk kuasa hukum yang sekarang, apa kuasa hukumnya udah ada menghubungi abang untuk mediasi di luar persidangan? Kami somasi terlebih dahulu, ya kami somasi terlebih dahulu Vidi itu karena ada 3 pelanggaran, ya ada 3 pelanggaran. Pelanggaran pertama itu kan menggunakan lagu tanpa izin dalam pertunjukan ciptaan, ya atau live konser atau pertunjukan ciptaan, ya. Yang kedua adalah adanya eksploitasi secara digital yang melanggar hukum tanpa izin juga dari penciptanya, ya karena di situ lagu-lagu ini kemudian diupload ya dimasukkan di platform digital itu ada Spotify dan lain-lain, tapi yang yang melakukan itu adalah VA Record and Management gitu. Jadi bukan PT Suara Hati yang memang orang yang pertama diberikan izin oleh Kenan untuk album pertamanya Vidi untuk CD dan kaset. Nah ini kan juga salah ya, karena harusnya untuk pendistribusian pun dia harus mendapatkan izin. Ya, yang ketiga itu adalah adanya penulisan ciptaan bahwa lagu Nuansa Bening itu diciptakan oleh Kenan dan VA juga, Vidi Aliano, bukan Rudi Pekerti. 3 kesalahan gitu loh. Kita somasi. Kuasa hukum yang sekarang juga datang gitu loh. Dan dalam perundingan itu ya bagaimana kalau kita selesaikan untuk 3 kesalahan itu angkanya sekian kan begitu kira-kira intinya ya. Nah angka ini menurut klien kami belum patut gitu loh, belum patut untuk menunjukkan adanya penyesalan juga dari pihak tergugat atas perbuatannya. Kayak sepertinya segini ya gitu. Jadi kayak seperti itulah kesannya mereka di sana seperti itu ya. Meremehkan. Ya sehingga akhirnya kita masih belum terima. Kita berharap dari sini ada penambahan yang lebih baik lagi yang akhirnya bisa duduk. Tapi sini juga merasa kamu mungkin pantasnya mendapat seperti itu. Begitulah mungkin kan, mungkin walaupun mungkin juga enggak. Nah setelah puasa Lebaran nggak ada lagi update ya kita gugat, gitu loh. Nah kalaupun sudah kita gugat, kalau memang ada etikat baik karena memang mereka ini adalah 2 keluarga yang bersahabat, kami masih menunggu kok. Kalau memang misalnya kuasa hukumnya mengatakan kita usahakan dapat, kita masih menunggu kok. Silakan, tak ada masalah meskipun niaga itu tidak ada mediasi, tapi saya rasa kalau misalnya kemudian ada etiket baik daripada tergugat untuk menghubungi klien kami langsung atau melalui kami dan kemudian ada kesepakatan, kira-kira ini juga bisa selesai kok tanpa harus menunggu putusan gitu loh. Berarti untuk sidang selanjutnya kapan dan bang agendanya apa bang? Sidang berikutnya itu ya minggu depan ini ya sidangnya jawaban ya, kalau nggak salah jawaban ya enggak ya, jawaban kita tunggu jawabannya mereka atas gugatan kami.